Sekarang apa tuh literatur review? Ya, tentunya pustaka. Di sini dijelaskan bahwa literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan ya, mencari artikel-artikel, buku-buku, sumber-sumber seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, proceeding. Proceeding ini kumpulan tulisan dari seminar ya. Jadi kalau ada seminar nasional atau nasional terus dia tidak dipublikasi di jurnal, dia masuknya di proceeding. Jadi semuanya dikompilasi misalnya. Yang relevan pada suatu isu atau teori suatu teori atau riset yang menjadi interest kalian ya, yang menjadi fokus. Kan kamu sudah punya kata kunci kan? Sudah punya kata kunci dalam penelitian yang kamu lakukan. Ya, jadi survei artikel, intinya kan survei artikel ya terkait dengan isu yang kita amati. Berbasis evaluasi ya, jadi kita juga mengevaluasi, kita coba telaah, ringkas gambaran-gambaran umumnya. Ya, kamu ringkas ya poin-poinnya apa sih, maka nanti kamu dibikin harus membuat suatu ini bagan ya atau matrix. Terus mendapatkan masukan yang terkait dari isu dari publikasi yang terbaru sehingga publikasi terlama hingga teori terlama, sehingga kamu mendapatkan gambaran secara utuh ya, secara utuh dari isu kamu. Misalnya kamu ada yang mengkaji masalah komunikasi organisasi atau mungkin strategi PR di suatu perusahaan. Berarti kan ada kata kunci strategi PR. Ada yang mengkaji misalnya semiotika, ada yang mengkaji mengenai analisis isi, analisis framing dan seterusnya. Ya kamu ambil kata kunci misalnya apa, masalah komunikasi pribadi, ya komunikasi. Jadi memang nanti akan disusun secara ini ya, secara runut sistematis dari teori atau konsep yang umum sampai yang khusus ya, grand theory, middle theory, sama apply atau application theory. Nah, semua ini akan bisa didapat ya dari sini. Ya, literatur merupakan suatu cara untuk menemukan tadi ya udah ya ini. Nah, diskusi. Jadi dari semua yang kamu review, dari penelitian yang mirip dengan kamu, kan kamu nggak mungkin meneliti sesuatu yang baru. Jadi mustahil, dan kalaupun ada tuh luar biasa. Skripsi mahasiswa S1 yang menemukan hal ada sih yang brilian banget, tapi jarang. Jadi sebenarnya apa yang kamu teliti sebenarnya sudah pernah ada orang lain dulu teliti. Misalnya meneliti film, apa apa ada apa namanya ADC itu apa dengan cinta tuh ya, ada gak penelitiannya, mungkin film yang lainnya gitu kan. Kalau film itu sudah misalnya udah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, coba jangan kita pede film belum pernah teliti, dicek dulu di Google Scholar, di Google, cari kata kuncinya jurnal, judul film itu, atau mungkin jurnal atau skripsi judul film itu akan keluar itu. Kecuali kalau film-film terbaru. Jadi kalaupun memang bagaimana udah ada yang teliti, ya silakan mau neliti lagi, tapi kamu harus melihat dari aspek yang lain. Gitu tuh. Jadi di sini nih nanti ya, meringkas literatur untuk mereview sebuah literatur untuk mendapat apa? Pertama, kesamaannya. Apa sih kesamaannya? Compare. Terus mencari ketidaksamaan. Apa sih yang kontrasnya, bedanya sama penelitian kamu apa? Terus memberikan pandangan. Dia pakai metode apa? Teori apa? Sintesa. Ya, membandingkan dari semua, kan bisa jadi ada penelitian yang mengenai satu subjek yang seperti kamu tuh ada 5 atau 10. Kamu kan kalau di skripsi suruh ambil 3 yang paling dekat. Nah, dari 3 itu apa perbandingannya? Terus akhirnya summarize ya, kamu meringkas. Jadi nanti kamu membuat 4 paragraf lah setidaknya nanti setelah perbandingan penelitian terdahulu tuh, dengan akhirnya kamu meringkas ya, meringkas perbandingan semua ini. Nah ini nih, jadi semuanya akan dilakukan dengan 5 cara ini tuh untuk literatur. Jadi memulai bab 2 kamu harus mencari dulu. Ya, nanti saya akan kasih kiat-kiatnya pakai software. Ada juga software untuk mencari judul-judul penelitian terdahulu yang mempermudahkan kalian. Nah, ini nih salah berapa software ya, bukan software, laman ya, laman yang bisa kamu gunakan untuk mencari
klik aja nih, kamu cari kata kunci di sini. Nah, ini yang paling familiar adalah Google Scholar. Terus juga bisa jadi Microsoft Academic, Directory of Object Access Journals, ini DOAJ, Jurnalipi bisa, atau ResearchGate. Ini bisa kamu cari, masukkan aja kata kunci yang diperlukan. Nah, jadi nanti kamu akan memfilter, akan kelihatan tuh. Misalnya kayak saya menggunakan komunikasi lingkungan. Ya, komunikasi lingkungan di filter akan ada judul-judul yang komunikasi lingkungan dari yang pernah diteliti. Ya. Nah, itu jadi seperti itu gambarannya. Jadi nanti kamu buat ini dulu, ya. Terus selanjutnya nah ini saya ini ya, pengutipan nanti kamu harus sudah terbiasa dengan bacanya EP nih. Ya, EP atau apalah, EP 6 style. EP 6 style ini mempermudah ya kita standarnya untuk penulisan skripsi UMT. Jadi kamu harus ngerti apa sih itu EP6 style itu. Ya kamu lihat aja nanti di skripsi UMT atau di browsing juga gampang lah ini seperti apa. Susunan cara mengutip dan menulis data pustakanya. Dia punya gaya sendiri. Ada yang Chicago, ada yang Harvard, tapi kita menggunakan EP 66. Artinya apa? Itu ada, ntar kamu browsing sendiri dah. Nah, penggunaannya harus dengan ini ya, dengan saya sarankan ya, kamu sudah harus terbiasa. Mungkin kamu kan udah yang pernah nyoba tuh memakai Mendeley atau Zotero atau Reference of Word. Karena apa? Ini akan mempermudah kalian nih. Ya, nggak ngacak-ngacak ya. Kalau saya lihat di apa, di tulisan masih ada yang kopas-kopas, ketahuan kopas. Kenapa? Karena dari cara pengutipannya, kalau Zotero kan dia pasti kalaupun dia ngelihat, tapi dia akan mereview dari ulang. Ya, akan masukin inputnya, akan menelaah si jurnalnya atau skripsinya dengan benar. Sehingga antara yang dikutip sama daftar pusaka nyambung. Nah, ini saya masih ngelihat ya, ada yang kutipannya ada yang nama belakang, tahun, koma, terus ada titik 2 pakai H. H itu halaman, atau P itu page. Ya, itu pakai H, padahal di apa 6 tuh nggak pakai huruf-huruf gitu. Jadi tahun titik 2 langsung angka. Atau mungkin kalau pakai Mendeley dia nggak pakai, kalau nggak diedit dia tahun doang dan ujungnya ada ya. Nah, saya masih lihat juga ada yang belum pakai data pusaka kan, padahal kan saya udah bilang kalau kita sudah mengutip itu sudah pasti ada konsekuensinya, harus menyampaikan data pusakanya ditaruh di bawah. Itu bukti kita bertanggung jawab ya, kita nggak plagiarism, cuma jiplak istilahnya. Nah, ini nih, jadi ini kita pakai, mau pakai Mendeley, Zotero silakan aja, tapi kalau saya sih recommended yang ini nih, Mendeley, karena ini nanti akan bisa pakai software NV4 segala macam, lebih bagus ya. Kalau nggak familiar silakan aja. Nah, sekarang nanti kita akan ini ya, akan masuk kepada teori. Di bab 2 itu akan isinya adalah bisa ada teori. Apa sih teori? Himpunan konsep ya, atau definisi pengertian dari konsep. Dan proposisi. Apa proposisi? Hubungan antar variabel. Variabel itu adalah di kualitatif ya, istilah yang pakai, tapi sebenarnya variabel itu bukan kuantitatif doang, tapi karena sudah dipakai biar beda. Kalau di kualitatif istilahnya konsep. Ya, konsep yang saling berhubungan. Jadi teori apa, suatu hasil kesimpulan dari suatu penelitian sebenarnya. Nah, kamu biasanya dalam suatu skripsi gunakan satu teori siapa nih kira-kira. Nah, kan menemukan teori itu kan nggak mungkin kamu tiba-tiba dapat ilham dari langit kan. Mau nggak mau kamu harus rajin membaca. Ya, makanya kan nanti review penelitian terdahulu itu juga salah satu cara untuk mempercepat kita melihat teori apa sih yang cocok untuk penelitian kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian sebelumnya. Orang-orang dulu pakai ini, bisa jadi fenomena kamu agak beda. Mungkin kamu akan menggunakan teori beda. Nggak apa-apa. Ya, berarti memang harus baca juga teori-teori yang berkaitan. Misalnya, kan nanti disusun tuh di bab 2 tuh berdasarkan grand theory, middle theory, sama application theory. Grand theory berarti apa? Yang paling umum. Misalnya kamu melihat biasa skripsi emang sih nulis komunikasi dulu, tapi komunikasi juga jangan yang standar-standar aja. Komunikasi itu ada 126 definisi.
Bahkan hari ini sudah mengkerucut dengan judul kamu dari berapa pakar, minimal 3 kutip. Itu udah ada 3 kutipan. Jadi skripsi yang bagus adalah minimal 15 sampai 20 kutipan daftar pusakanya. Nah, terus setelah adanya ada grand theory, apa sih yang middle teorinya? Misalnya kamu belajar mengkaji apa sih grand teorinya adalah komunikasi organisasi misalnya. Karena kamu memiliki perusahaan, berarti grand teorinya komunikasi organisasi. Tapi judul kamu adalah strategi PR di perusahaan apa? Jadi kan organisasinya, perusahaan itu organisasi. Nah, kamu grand teorinya bisa jadi ngomong PR. PR adalah bla 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 misalnya. Kalau broadcast mungkin ya, komunikasi pemasaran atau apa, iklan, ya apalah ya berkaitan dengan broadcast lah. Terus apa yang application-nya? Mungkin teori-teori yang memang teori, biasanya application teori itu yang memang menggambarkan apa yang kamu ingin teliti. Tapi yang namanya kualitatif, teori itu cuma pemandu. Ya kadang-kadang kalau sekarang sih memang sudah kebiasaan teorinya dicari dulu. Tapi kalau biasanya kadang-kadang teori itu ketemu di perjalanan, nggak ada masalah sih. Pada saat kamu turun lapangan, melihat fenomenanya, ternyata kamu juga baca buku, baca jurnal-jurnal sebelumnya, teori ini kayaknya cocok nih. Nah baru kita masukin ke sana. Nah jadi gitu ya. Jadi tujuan kajian pustaka itu adalah mempertajam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kamu pasti akan dicari dengan teori apa nih, dengan konsep apa, ya. Terus mempelajari yang sudah ada, melihat yang terlewatkan, yang belum dikaji. Jadi kamu juga pengen ngelihat dulu udah pernah dikaji ini yang belum apa. Nah itu juga bisa tuh. Dari tujuan pustaka ini kamu akan paparkan. Terus memastikan penelitian yang kita steril dari pendekatan lain. Jadi jangan sampai apa yang kita sudah teliti itu sudah diteliti sama orang lain. Kenapa? Karena kamu nggak pernah baca, asal-asal aja, atau kamu memang copy paste ya, benar-benar totalitas copy paste. Nah itu kalau ketahuan dalam sidang skripsi ataupun sempro itu akan dinyatakan gagal atau tidak lulus ya. Karena saya sendiri pernah sekali atau 2 kali, sekali sih benar-benar yang benar-benar pada saat sidang terbukti dia bohong, duplikat, palsu, dan akhirnya sidang senat menyatakan dia nggak lulus, tapi akhirnya ngikutin tahun depan. Nanti jangan terjadi ya, makanya mending berdadar sekarang ketimbang kamu akhirnya nganggap enteng nih kayak corona hari ini, nganggap enteng akhirnya semakin banyak yang namanya ini semakin banyak yang namanya ini korban ya istilahnya. Karena ya kalau saya lihat masih tuh ada tulisan-tulisan yang saya nanti separohnya nggak tahu nih, masih lihat ada yang masih nganggap remeh tulisan-tulisan itu kayak ngarang istilahnya. Nah kenapa latar belakang harus ada data? Ya kan kamu bukan seorang pengarang. Latar belakang itu berdasarkan fenomena fakta. Kamu dapat fenomena, kamu tuliskan, boleh sih kamu nulis dengan pikiran sendiri. Tapi kan seharusnya di paragraf itu ada banyak datanya. Maksudnya sumber dari mana kamu kutip. Gitu, mau di media kayak, mau dari pengamatan langsung kayak, mau dari data BPS kayak, silakan aja. Kan itu ini ya. Nah sekarang menyusun tujuan pustaka sebenarnya intinya ada cuma 3 tuh. Ada teori, ada konsep, ada definisi. Yang disusun secara grand, middle, apply ya, umum, menengah, sampai yang dipraktekkan aplikasinya seperti apa. Atau mungkin kalau kita bahasanya dari susunan yang makro, yang besar, menengah, sampai yang mikro. Jadi kamu nyusun data pustaka juga jangan asal-asal nyusun. Jangan berangkat terus runut dari yang umum, menengah, sama kayak segitiga terbalik sih intinya. Nah ini contoh ya yang saya udah lakukan di penelitian saya. Ini intinya gini nih ya, saya meneliti juga grand teorinya saya komunikasi lingkungan, terus middle-nya komunikasi pembangunan berkelanjutan, turunannya di sini ada ininya ya, ada turunannya lagi. Nah apply teorinya saya melihat bagaimana pengelolaan sampah. Ini memang kalau secara teoritisnya tidak ya, tapi pada saat saya melihat bagaimana pengelolaan sampah, saya pakai teori ini model konvergen komunikasi, dan ada teori yang namanya tema fantasi ya, analisis tema fantasi. Nah ini yang saya pakai
Kenapa? Karena ada fenomena yang saya dapat di lapangan. Kenapa ada orang komunitas, misalnya komunitas yang nggak dibayar untuk ngurus di kota Tangerang Selatan. Nah, kenapa saya begitu? Nggak pakai duitnya juga nggak seberapa. Nah, saya ternyata cocok dengan teori komunikasi namanya analisis tema fantasi. Konvergensi simbolik tuh, ya, analisis konvergensi simbolik. Ada, kamu harus, makanya kenapa bisa dapat teori itu saya? Karena saya baca penelitian terdahulu. Apa yang membuat faktor orang menjadi relawan sejati? Terus apa yang membuat mereka bersama-sama dalam suatu kelompok? Nah, itu ada teorinya seperti itu, ya. Nah, akhirnya nanti kamu di ujung kamu akan bikin kerangka pemikiran. Ya, di ujung bab 2 ya. Kerangka pemikiran itu adalah alur pikir yang digunakan sebagai alat teropong ya, pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Jadi kamu nanti bikin tuh gambar ya. Jadi kerangka pemikiran tuh bisa berupa gambar, bagan, skema dan seterusnya. Dan nanti didukung nama narasi ya, argumentasi. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tinjauan pustaka dari hasil penelitian yang relevan. Jadi itu kerangka pemikiran bisa muncul bagaimana ya? Kamu pas lagi bikin nyusun teori-teori tadi, teori, konsep, definisi, kamu kumpulkan. Nah, kamu bikin dalam satu rangkaian gambar. Intinya gitu tuh, gambar. Apalagi kamu anak broadcast kan, seharusnya kan jago nih gambar-gambar nih. Gitu. Oke. Selanjutnya saya akan langsung ke ini nih. Ya. Ini ada suatu buku ya. Buku panduan skripsi yang sebenarnya sangat ini ya, sangat bagus untuk kita jadikan suatu rujukan ya. Contohnya ini nih ya, jadi bagaimana saya menulis ya, ini ada panduannya ya, menulis ya, ada fungsi untuk rangkaian tulisan ya, jadi ada penjelasan ya, pendahuluan setidaknya berupa review, referensi awal ya, rumus masalah. Ini di bab pertama nih ya. Nih, jadi ada bagaimana sih kita nulis paragraf ya. Jadi hasil penelitian skripsi, tesis, atau disertasi sebenarnya sama aja sih intinya. Jadi pemaparan topik seperti apa, contoh nih, ada contoh-contohnya nih. Ya, tuh ada kutipannya. Jadi kayaknya jarang sih kalau kecuali kalau kamu bikin novel mungkin nggak perlu ini, nggak perlu ada kutipan. Ya karena tuh inspirasi kamu nulis dari mana gitu. Ini buku panduan UGM ya. UGM ini kalau kita lihat kualitas penelitian terbaik di Indonesia untuk saat ini. UGM, UI. Ya, jadi ini contohnya nih, terus tinjauan awal merupakan seksi dalam pendahuluan bla 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 gitu ya. Kamu nanti ya, terus contohnya ya, lihat tuh kutipan ya. Terus kita lihat argumentasi dalam tulisan misalnya. Tetap aja argumentasi pada saat kita membuat tulisan, apalagi nanti di bab 2 ya, nggak mungkin nggak ada kutipan karena kan ini tinjauan pusaka ya, atau kutipannya jangan ngarang ini, dan tahunnya juga jangan tahun-tahun yang jebot ya, kayak ini kan tahun jebot nih. Ini contoh aja sih, kalau hari ini kalau di tinjau panduan skripsi itu minimal 5 tahun terakhir ya. Kalaupun memang agak ya belum ada perkembangan buku atau referensinya atau fenomenanya, mungkin 8 tahun 10 tahun terakhir masih oke lah. Tapi kalau yang udah tahun 70 80 91, nah itu udah tahun jebot tuh pasti akan ditolak gitu pada saat ujian gitu soalnya, karena referensi terlalu jadul. Maksudnya apa? Kalau jadul dan memang belum ada fenomena nggak apa-apa. Tapi kalau itu fenomena sudah berkembang dinamika, kayak komunikasi pribadi, banyak media sosial, banyak komunikasi pribadi yang berubah, ya teori-teori lama nggak berlaku. Kayak jarum hipodemik itu kan sebenarnya udah nggak pakai tuh dalam fenomena medsos hari ini. Tapi sekarang ya untuk rujukan aja, tapi nggak bisa dipakai dalam menganalisis penelitian. Nah ini contoh ya, kita lihat tuh mana ada itu pasti ada kutipan di belakangnya, di atas kayak ya, tetap aja dia ada rujukan gitu istilahnya. Ya, nah ini saya langsung lagi ke ini ya. Jadi ini juga panduan dari buku UPI ya, panduan sama aja sih sebenarnya. Jadi prinsip dari kajian pustaka intinya apa, konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model dan apa saja lah
terus posisi teoritis peneliti sampai ini bagaimana nih, itu tertuang di landasan tinjauan pustaka. Intinya konsep, teori, dalil, kan bisa dalil itu bisa definisi, hukum, model, apapun ya. Kalau di eksakta ada rumus-rumus, itu masuk di situ bab 2. Nah, kita lihat panduan skripsi nih, karena waktunya udah tinggal 10 menit ya. 9 menit ya. Nah, ini kalau kita lihat ini panduan skripsi di sini nih. Kamu kan saya udah bagiin ya. Jadi kamu sekarang harus baca. Pertama, panduan skripsi UMT itu karena kita Muhammadiyah, kita akan mulai dari landasan Al-Quran dan hadis. Di sini landasan Al-Quran atau hadis. Berarti kalau nggak Al-Quran atau hadis saja. Nah, jadi kamu ini bisa sih depannya bisa bahasa begini ya. Kalau mau dapat Al-Quran hadis boleh. Kalau dapat satu doang nggak apa-apa. Jadi ya mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian kita. Bagaimana caranya ya? Gampang ya. Ada indeks Quran. Kamu lihat kata kunci di penelitian kamu apa. Lagi-lagi kata kunci masukin aja ke Google Scholar. Google aja, jangan Google Scholar, Google ya, Al-Quran kata kunci kamu. Biasa ada ayat-ayat yang mendekati. Nah, pilih berapa ayat, nggak usah banyak-banyak, 1, 2 udah cukup. Ya pernah ada yang nulis sampai belasan gambar. Itu memang mau jurusan ini FAI. Nggak usah, ya jangan ya 1, 2 aja, 1 juga nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau mau lengkap ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Nah, ini tantangan. Jadi pada saat kamu sudah ketemu kata kuncinya, cari nih. Ya, kamu susun. Terus penelitian terdahulu. Nah, ini penting. Jadi saya minta kamu cari 10 jurnal atau ini dulu sebelum dapat 3. Ya, ini juga maksimal 5 tahun terakhir. Jangan ya, jadi kamu nanti akan susunin judul, nama, asal universitas, tahun, terus tujuan penelitian apa, metode yang dipakai apa, hasilnya. Cuman kalau untuk yang review saya minta ini ya, ada teori juga sih, tambah ini, teorinya apa. Biar kamu juga untuk menulis teori yang akan kamu gunakan juga lebih mudah. Ini masukin 1 kolom lagi nih, teori. Sekalipun nanti di skripsi cuman ini diminta, tapi bagus kalau teori. Terus hasil penelitiannya apa? Jangan hasil penelitian segambreng-gambreng tulis. Hasil penelitian itu hanya singkat aja ya. Nah, terus barulah kita ngomong landasan teori, menyusun tadi tuh teori dari para ahli, dari definisi segala macam. Ini kamu tulis, susun. Ya, baru terakhir kerangka pemikiran. Nah, jadi nanti tugas kamu hari ini untuk minggu depan saya minta kamu buat ini dulu nih. Ya, membuat cari yang Al-Quran ya, tinjauan landasan Al-Quran dari penelitian kamu. Terus yang kedua, cari pertama 10 dulu penelitian yang mirip dengan kata kunci kamu. Cari aja 10. Terus bikin reviewnya. Bikin bagannya, tapi tambahin ini teori. Ya, teorinya ditambahin. Ya, metode pakai apa, terus tujuan penelitiannya apa. Tujuan penelitian ini berarti sudah include ini rumusan dia. Kita nggak usah ngomong rumusan. Nah, rumusan sama tujuan sama. Saya masih dapetin rumusannya apa, tujuannya apa, kan cuma rumusan tuh kalau misalnya kata-katanya bagaimana peran komunikasi antar kelompok pada komunitas apa gitu. Lah, tujuan kan tinggal untuk mengetahui peran, ya nyambung aja, jangan yang lain-lain. Itu aman gitu. Kalaupun kita harus punya kata-kata yang luar biasa ya silakan, tapi nanti khawatir akan mengembang jauh kemana-mana gitu istilahnya. Ya, nah ini dulu. Ini kayaknya mau habis nih. Jadi nanti saya sambung lagi ya mungkin, atau mungkin di chat aja di ini, kalau ada mau pertanyaan masih ada waktu ya. Silakanlah kalau mau ada pertanyaan. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kayak referensi buku kayak daftar pustaka gitu ya, Pak. Misalkan saya lihat jurnal atau enggak skripsi orang. Nah, terus di dalamnya tuh dia kan kayak ngutip dari buku atau misalnya dari mana gitu ya, Pak. Misalnya kayak Laswell 2006 misalnya gitu, Pak. Nah, terus saya tuh harus mengutip kata-kata itu harus gimana tuh, Pak? Kayak misalnya saya harus cari buku itu kah atau
saya bisa ngutip dari si skripsi itu. Nah sekarang gini, buku-buku yang masih masih gampang dicari, sekalipun kita nggak di perpustakaan ya, kita kan bisa nyari di mana-mana, maksudnya di internet juga bisa kita telusuri. Yang kalau secara etika bagusnya jangan ada begini bahasanya, boleh sih ngutipnya, kutip dalam kutipan, menurut Laswell dalam siapa tahun sekian. Jadi Laswellnya nggak pakai tahun, kita pakai yang misalnya dalam Sugiono 2017 misalnya. Boleh kayak gitu. Kalau memang itu bukunya udah nggak ketemu, silakan. Tapi kalau memang masih bisa ditelusuri, mendingan kamu sumber primer. Maksudnya kita menelusuri jurnal itu untuk mencari tahu ini aja, mencari tahu asal usul literatur itu, terus kita cari literaturnya kayak gitu. Bagus ya di jurnal sih. Jurnal, kalau kamu mengutip jurnal, jangan kutip di bab 2. Kalau bab 2 itu nanti kayak gitu modelnya. Kalau kamu pengen ngutip jurnal, hasil jurnal itu lihat di abstrak atau di hasil penelitian nih. Berarti itu kita ngutip hasil penelitian si A, si B yang penulis jurnal. Nah kalau kita cuma nyomot begitu doang, namanya kayak kita mencuri terus kita kalau makanya saya bilang ada teknik yang nanti saya ajarin. Yang penting kamu pada saat dia nulis, udah gini nih, kamu udah tahu nih bahan-bahan ini. Tapi bagusnya telusuri dari mana literaturnya. Sekalipun mungkin kamu nggak beli bukunya atau kamu nggak baca utuhnya, tapi kan kamu tahu halamannya. Tinggal kamu teknik menulis aja, kamu tulis ulang di Mendeley, ditulis saja nama bukunya, ininya. Ya saya paham lah, kan nggak mungkin juga kita dalam apalagi kondisi COVID kayak gini kan, kamu ke perpustakaan yang tutup sekarang. Bagusnya sih nanti nyari benar-benar di perpustakaan gitu. Gimana? Jelas ya? Oh iya Pak, iya jelas Pak. Ada lagi yang mau nanya? Pak, saya mau tanya Pak, saya kan pakai Zotero Pak. Ya. Nah, saya udah cari-cari tuh Pak, apa style 6 itu nggak ada, tapi adanya apa style 7 Pak. Itu gimana ya Pak? Apa style 7 sebenarnya nggak apa-apa. Saya juga baru, itu kan yang pengembangan terbaru tuh, ada perubahan. Iya, jadi, iya Pak. Nggak apa-apa sih, kalau apa style 7 itu sebenarnya mirip-mirip dikit, cuman dia ada pengembangan aja, kan masukinnya sama aja. Nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa ya Pak, apa style 7? Ya baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain siapa lagi? Nanti kalau putus, nanti saya nyambung sedikit ya. Ini tinggal 1 menit lagi, nanti saya mulai lagi. Saya mau jelasin teknik pengutipan yang dari buku ini. Ini masih ada 1 menit. Ada yang mau nanya gak? Yang belum dapat, yang saya belum koreksi ya sabar aja, hari ini saya mau selesaiin. Kalau mau nanya satu-satu tulis, masuk aja ke Google ini ya, ke Classroom. Maksudnya biar terekam semua apa yang ditanya, terus juga saya ngelihat aktivitas kamu. Itu juga mungkin salah satu ini juga faktor yang bonus lah istilahnya. Oke, ada lagi? Tidak Pak. Lanjut Pak. Kalau enggak nih nanti saya mati dulu ya, nanti saya nyambung lagi. Ini karena ini udah mau habis nih. Cuma sebentar sih, nyambungnya cuma sebentar, cuman data pusaka aja. Data pusaka sama contoh skripsi, saya mau jelasin. Yang penyusunannya biar ada gambaran. Oke, mungkin saya matiin dulu ya. Nanti 5 menit saya sambung lagi.